Kita absen dulu. Adi Saputra. Hadir. Aditya. Ahmad Gunawan. Alfie. Anika. Anita. Denny. Ini ada apa? Diana. Nina. Hadir. Feriansa. Bajunya nih dimasukkan nih. Gloria. Enggi. Ilham. Isa. Tadi apa? Joko. Juliana. Ibu. Maulana Fajar. Melanie Cantika. Muhammad Aku. Muhammad Effendi. Muhammad Opa. Nadia. Nova. Nur Aini. Oktaviano. Olivia. Rahmat. Rahmat Ilham. Rahmat Nur. Rani. Vicky. Stella. Hadir. Yunisa. Hadir. Septi. Ayu. Oke. Untuk hari ini, sebelum Ibu memulai pelajaran, sebenarnya di awal dulu juga sudah pernah kita lakukan. Nah, tetapi hari ini Ibu tetap membuat keyakinan kelas sebelum kita mulai pelajaran. Yang pertama, apa dulu? Menurut kalian keyakinan kelasnya? Aman. Apa? Selain aman? Ya, kebersihan. Hormat kepada guru. Sudah bersih? Kebersihan ya. Selain itu dua, gak usah banyak. Hormat kepada guru. Tertib. Kerapian. Tertib dan baju. Fahmi sudah rapi? Sudah, Bu. Oke, selain itu apa lagi? Nanti kita ada diskusi, berarti selain kerjasama apa lagi? Kerjasama dan kerjasama sama aja dengan kelompok, saling menghargai. Oke, ini keyakinan kelas kita hari ini. Jadi sebelum kita memulai pelajaran, keyakinan kelas kita adalah yang pertama kebersihan. Sudah merasa bersih apa belum di tempat duduknya? Yang kedua tertib dan rapi. Fahmi sudah rapi? Sudah. Ya, dibiasakan ya Fahmi. Jangan alasan kegemukan, bajunya susah dimasukkan. Fahmi kan setiap ketemu ibu selalu seperti itu alasannya. Iya, Bu. 3, kerjasama dan saling menghargai. Jadi ini adalah keyakinan kelas kita. Jadi nanti sampai selesai pembelajaran ikuti keyakinan kelas yang sudah kita buat bersama. Nah, untuk materi hari ini itu adalah lanjutan materi kita yang kemarin, yang mana sebagian sudah dipresentasikan oleh teman kalian kemarin. Ada beberapa kan sudah dipresentasikan. Nah, untuk materi kita yaitu adalah zat dan perubahan. Nanti kalian boleh buka modul di buku kalian.
kemarin kan sudah ibu kirimkan, yang kemarin juga sudah ibu kirimkan, tapi tadi malam juga ibu kirimkan, takutnya file kalian ada yang hilang, alasannya biasanya kan banyak yang hilang. Ini kita sudah membuat keyakinan kelas. Nah, untuk capaian pembelajaran hari ini kalian dapat menjelaskan dasar-dasar besaran dan ukuran yang sudah kemarin. Untuk sifat zat yang mana nanti ada perubahan kimia dan fisika yang nanti akan kalian lihat sendiri ketika kalian nanti praktek, serta penggolongan antar zat yang merupakan unsur senyawa campuran, cara pemisahan campuran yang bermanfaat secara ekonomi. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, biar tidak terlalu tegang nih. Tegang apa tidak? Nah, sekarang ibu ajak kalian, ketika ibu minta kalian memejamkan mata, silakan pejamkan mata. Kalian bayangkan kalian berada di tempat yang sedang kalian dengar. Relax ya, relax. Sekarang nah, sekarang pejamkan mata kalian. Ibu menggunakan teknik yang namanya stop mindfulness. Sekarang pejamkan mata, tidak ada yang membuka. Pejamkan mata, Yadit. Pejamkan mata kalian. Kalian bayangkan kalian berada di air terjun. Tenang, banyak pepohonan, banyak burung, tidak ada pacar di situ. Tidak ada pacar ya, supaya tenang. Man, tutup matanya. Jadi kalian relax. Makanya biasanya ibu pun ketika Sabtu Minggu ibu manfaatkan merilekskan diri, ibu sering ke kebun. Supaya apa? Supaya pikiran kita itu tenang. Dan bayangkan aja kalian berada di air terjun, tenang, berkemah, masak-masak di situ, ada ikan yang ditangkap. Enak gak? Enak gak? Enak kan? Jangan hanya hari Sabtu Minggu itu di kamar. Kalian relaxkan otak kalian. Ini bayangkan Sabtu Minggu kegiatan kalian relax di hutan. Kalau laki-laki nembak burung, mancing. Jangan disibukkan dengan handphone terus. Karena ketika megang handphone otak kita bekerja keras. Dah, sekarang silakan buka matanya. Enak? Nah, coba kalian nikmati nanti Sabtu Minggu kalian sesekali ke hutan. Ya, jangan sendirian kalau takut, tapi berdua atau bertiga, tapi dengan pacar, jangan dengan pacar. Udah? Jangan dengan pacar ya. Kecuali nanti sudah. Iya, tapi nanti. Jangan sekarang, nanti ya. Nah, sekarang tadi kalian sudah ibu relaxkan dengan percikan air yang ada di air terjun. Nah, sekarang kita mulai berpikir lagi nih. Kemarin kita sudah belajar dan teman kalian juga sudah sebagian mempresentasikan. Kemarin kelompoknya Melani, kalau salah ya, sama siapa kemarin? Sama si Nisa juga sudah presentasi. Nah, sudah kelas bagian. Jadi kita belajar tentang perubahan zat. Kalian masih ingat atau tidak apa itu sifat fisis? Kita sudah belajar. Modulnya sudah ibu kasih. Makanya ibu berulang kali mengingatkan ketika hari ini nih mau belajar, silakan dibuka modulnya atau catatan kalian atau yang selama ini kalian kirim di classroom tugas-tugas berkaitan dengan pertanyaan. Ada yang ingat apa itu fisis? Iya Pak, pada materi zat dan perubahan. Lupa. Ini kasihkan nih main game yang laki-laki, yang perempuan main WhatsAppan sama pacarnya. Iya Pak. Lupa. Nah di sini sifat fisis itu adalah karakter suatu zat. Karakter
karakter itu sama halnya dengan kita manusia. Karakter kalian seperti apa? Sifat kan? Kondisi fisik kita itu adalah karakter. Rambut kita lurus, kulit kita sawo matang, tidak ada ya yang hitam. Hitam itu harapan hitam. Kita Indonesia itu berarti sawo matang. Nah, itu adalah salah satu sifat fisik, itu adalah karakter suatu zat yang ditinjau dari kondisi fisik yang dapat dilihat. Nah, di sini untuk tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, yang pasti tujuan pembelajaran kita adalah ibu minta kalian bawa lilin kan? Bawa gula. Nah, bawa lilin, bawa gula. Itu nanti tujuannya supaya kalian tahu bagaimana sifat suatu zat, baik itu nanti lilin ataupun gula yang kalian bawa. Dan yang kedua, itu adalah kalian menganalisis perubahannya. Nanti kan kalian analisis kan, kalian lihat terjadi apa sih pada lilin nanti dan sama gulanya. Jadi nanti silakan kalian buat hasil analisisnya pada RKPD dan satu orang itu buat desain kampanye. Jadi nanti dikumpulkan tugas kalian di classroom seperti biasa. Dan untuk classroomnya sudah dibuka, nanti selesai tugas kalian langsung tinggal kirim. Nah, ini untuk tujuannya yaitu ada dua, yaitu menyatakan sifat zat dan juga menganalisis perubahan pada zat. Nah, nanti untuk penilaian seperti biasa ya, ketika ibu minta kalian penilaian, yang pasti ketika nanti presentasi kalian harus aktif, baik itu yang presentasi di depan ataupun yang duduk di belakang. Ingat, nalar kalian yang jalan itu, ibu senang berapa kali ibu banggakan Adit, itu nalarnya tinggi. Yunisa sudah mulai kelihatan, si Angel juga. Nah, Diana itu tidak salah dia bertanya, karena pertanyaan yang dia tanyakan lagi beranak pinak karena dia penasaran, tetapi dia ingat jangan terlalu banyak anaknya, kasihan teman-temannya. Nah, ya udah. Untuk penilaiannya selain kelompok ada laporan dan kakak tadi. Untuk kelasnya sudah ibu siapkan di kelasroom kita. Dan presentasi dan nanti juga ada tugas mandiri. Nanti ada tugas yang ibu kasih, silakan dijawab di lembaran itu langsung. Nah, ini sebelum kita dan ibu jelaskan sedikit nanti materi, biar juga tidak terlalu capek ya, buat tadi kering. Jadi silakan kalian lihat materi yang ibu tayangkan di YouTube. Makanya handphone kalian gunakan untuk pelajaran, karena banyak ilmu-ilmu yang bermanfaat di Oke, dalam kehidupan sehari-hari, kita akan melihat proses perubahan wujud benda dan contohnya yang ada di sekitar kita. Perubahan wujud benda adalah perubahan yang terjadi pada suatu tempat atau berbeda. Peristiwa perubahan bentuk tersebut termasuk wujud padat, cair, dan gas. Peristiwa tersebut bisa terjadi karena benda menerima atau melepas hawa. Biasanya ini terjadi akibat tindakan seperti pemanasan, pendinginan, dan pengembunan. Apa saja perubahan wujud benda dan contoh di sekitar kita ya? 1. Membeku. Benda cair bisa berubah wujud menjadi padat. Dalam hal ini, jika benda cair didinginkan hingga titik membunya, maka akan berubah wujud menjadi benda padat. Contoh benda padat adalah air yang dimasukkan ke dalam freezer hingga mampu menjadi es batu. Berarti kemarin mau minta kalian bawa es batu, Yang cair tapi takut kalian cair ribet jadi adalah rusak. perbedaan dari wujud membeku. Itu sudah salah Yang satu cair perubahan adalah perubahan wujud dan dari cair. dari padat ke Benda padat bisa cair. cair saat dipanaskan dengan suhu tinggi hingga benda tersebut menjadi leleh atau mencair. Contoh benda mencair adalah coklat padat yang dipanaskan akan menjadi cair, atau lilin yang dibakar akan mulai mencair kids. 3. Menguap. Menguap adalah peristiwa perubahan wujud zat dari cair menjadi gas. Pada proses ini, bagaimana zat merupakan wujud panas? Menguapnya manusia pun juga Contoh sama. proses menguap adalah proses penguapan Biasanya kalian menguap keluarkan apa? Selain itu, bensin yang Asap itu apa sebutannya? Bahasa kimianya. Gasnya berupa apa? Ya, karbon dioksida. Oksigen yang kita ambil, kita hirup. Kalau yang kita keluarkan itu adalah karbon dioksida. Makanya kita dan lingkungan itu saling membutuhkan.
Keluar. Gas. Tahu Bang Barus? Contohnya kita bisa lihat kakak bagus yang sifat berbalik habis daripada menjadi tokoh. Biasanya taruh orang BC atau biasanya orang yang meninggal Proses perubahan itu bisa dalam menjadi padat pembatasan. dan peristiwa ini dan melepaskan energi panas. Contoh dari proses ini bisa dilihat dari perubahan uap ini salju. Nah, teman-teman jadi semakin tahu kan tentang perubahan yang benda. Sampai di sini dulu ya videonya. Jangan lupa like, komen, subscribe. Imbas kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, pemerintah setempat kembali memperpanjang status tanggap darurat Karhutla. Sementara di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, upaya pemadaman kebakaran lahan terkendala angin kencang dan sumber air. Kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, pemerintah setempat memutuskan memperpanjang status tanggap darurat Karhutla sejak 3 Oktober hingga 16 Oktober 2023. Setiap harinya ada lebih dari 7 titik api kebakaran hutan dan lahan. Kebakaran hutan dan lahan ini menimbulkan kabut asap pekat yang menyelimuti wilayah Kota Sampit, khususnya di pagi hari. Sementara itu, BMKG Bandara Haji Hasan Sampit memperkirakan dalam 20 hari ke depan tidak terjadi hujan, sehingga potensi meluasnya Karhutla masih tinggi. Di Banjar, Kalimantan Selatan, kebakaran lahan terjadi di Jalan Ahmad Yani kilometer 17. Upaya pemadaman api oleh petugas terkendala karena keterbatasan ketersediaan air dan jauhnya sumber air. Selain itu, angin kencang juga mempersulit pemadaman api. Sementara itu, Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Alwi Rohong menilai Provinsi Kalimantan Selatan layak naikkan status siaga menjadi tanggap darurat akan kejadian kebakaran hutan dan lahan. Parameter peningkatan status kebencanaan ini karena per awal Oktober 2023 sudah ada 20 Imbas kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, pemerintah setempat kembali memperpanjang status tanggap darurat Karhutla. Sementara di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, upaya pemadaman kebakaran lahan terkendala angin kencang dan sumber Di air. Agustus kan terjadi kebakaran. Kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, pemerintah setempat memutuskan memperpanjang status tanggap darurat Karhutla sejak 3 Oktober hingga 16 Oktober 2023. Setiap harinya ada lebih dari 7 titik api kebakaran hutan dan lahan. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya, Siti Fatimah Muslim di channel Siswa Indonesia. Di video kali ini, kita akan belajar materi Halo teman-teman, Assalamualaikum.
Iya, salah itu. Nah, di sini tadi pada perubahan zat itu ada yang namanya perubahan fisika. Yang mana nanti terjadinya perubahan fisika itu adalah sifat fisiknya tanpa mengubah komposisi kimia zat tersebut. Biasanya misalkan pada garam, dia berubah cair tapi tetap dia berupa NaCl pada unsur kimianya. Itu yang dimaksudkan dengan perubahan fisika. Dia tidak merubah dari unsur kimianya, dia tetap berada pada posisi untuk jenis kimianya, yaitu adalah NaCl. Ini memang harus sabar karena sesuai umurnya. Nah, di sini juga adalah perubahan fisika. Nah, tadi dia tetap memiliki susunan kimia yang sama. Tadi dicontohkan misalkan pada garam, yaitu adalah NaCl. Nah, di sini untuk ukuran fase dan keadaan fisiknya juga tidak berubah. Dari perubahan fisika termasuk perubahan wujud, perubahan ukuran, dan perubahan bentuk dan perubahan fase. Nanti kita lihat pada tadi Bu sebutkan bahwa kalian hari ini bahwa lilin dan juga gula. Nah, ini untuk perubahan kimia. Perubahan kimia itu adalah proses di mana suatu zat atau beberapa zat mengalami transformasi kimia yang mana menghasilkan zat baru dengan sifat-sifat komposisi yang berbeda dari zat aslinya. Nah, di sini juga untuk perubahan pada biologi, yaitu adalah perubahan keterkaitan biasanya dengan mikroorganisme. Yaitu misalkan manusia meninggal busuk, itu adalah terjadinya perubahan biologi. Kenapa harus dibusukkan? Tidak mungkin kan bergelimpangan mayat di muka bumi ini. Jadi harus diuraikan oleh organisme yang menguntungkan. Kenapa harus diuraikan? Karena kita dalam ilmu biologi itu adalah dalam biologi itu kan ada yang dinamakan dengan ekosistem. Jadi yang mana yang benda mati akan menjadi unsur hara bagi tumbuhan. Makanya kenapa kata orang biasanya kan kadang ada orang yang tidak makan buah yang di bawahnya ada kuburan, katanya unsur haranya jadi dari kuburan. Benar itu. Karena apa? Karena orang yang sudah meninggal unsur haranya kan dicacah oleh organisme tadi, sehingga unsur hara yang ada di dalam zat remik ataupun jenazah tadi akan menjadi unsur hara yang menguntungkan bagi tumbuhan. Kita saling menguntungkan. Makanya yang namanya ekosistem itu adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Jadi nanti ketika tumbuhan itu subur dan oksigen yang ada tumbuhan itu kita ambil untuk kegiatan pernapasan kita. Nah, itu yang dimaksud dengan perubahan-perubahan pada zat, baik itu perubahan zat fisika, kimia, dan biologi. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada nggak? Ya ada. Kalau tidak ada, sekarang silakan kalian bentuk kelompok. Satu kelompoknya 3 orang. Satu kelompok 3 orang, silakan bentuk kelompok. Meningkat. Bentuk kelompoknya meningkat. Sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Mejanya aja langsung diputar. Sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Meja kamu tahu? Ya. Oh ya, sebelum kursinya hancur amburadul, kita ice breaking dulu. Sekarang silakan berdiri di samping mejanya masing-masing, samping kursi masing-masing, di samping ya, atau di depannya sekalian. Jadi boy. Kalau di depan ini berarti mepet harus di samping. Ini bisa di samping. Bawa pulpen. Bawa pulpen. Tapi ini bisa. Karena mepet. Satu dong.
Soalnya harus ambil penanya. Nanti permainannya kepala, pundak, lutut, kaki. Nah, ada pena kan di bawah, taruh pena di bawah. Semuanya taruh pena di bawah. Awas, nanti ada masuk ke pantat temannya. Sebelum ibu menyatakan nanti menyebutkan pena, penanya tidak boleh diambil. Paham? Sudah? Ini konsentrasi ya. Ayo, jangan toleh kanan kiri dan jangan sampai kesenggol pantat temannya atau fungsinya. Hati-hati ya, makanya harus di samping atau di depan sekalian. Sekarang kita mulai. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kepala, lutut, pundak. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kaki, 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 kepala. Pena. Dadah, tepuk tangan dulu. Kipai kunci motor. Sudah, sekarang silakan untuk Nimbi. Benar bawah ya. Tutup kamera tuh. Bola-bolanya kalau nggak ada buatnya. Nggak apa-apa. Bro, kami itu di mainan. Bro, memang jauh. Bro, kami itu. Geser sini panggil dia tuh. Sekarang perhatikan LKPD-nya dan perhatikan ibu. Satu kelompok kan 3 orang, tapi kalau tidak ada temannya nggak apa-apa 2 orang. Nggak apa-apa kalau tidak ada alat tempelannya gabung sama yang lainnya, tapi laporannya masing-masing. Satu kelompok. Satu kelompok laporannya cukup 1 aja. Mantap lah. Be, Bu. Ini Bu. Oh, jujur jangan main lah. Emang kayak gini. Coba Joko bangun sini. Nah, sekarang perhatikan jangan cepat. Halo. Hai. Hai. Halo. Nah, sekarang lihat di depan. Ini ada yang namanya LKPD atau lembar kerja peserta didik. Yang mana tujuannya yaitu adalah menganalisis konsep perubahan fisika dan kimia. Dan alat dan bahan yang kalian bawa kemarin sudah kita sepakati itu adalah lilin, gula,
sendok. Ya, ada sendok, ada korek api, ada piring. Nah, di sini di lembar kerja yang kalian pegang, ayo perhatikan ini. Di lembar kerja yang kalian pegang itu ada langkah kerja. Kalian ikuti langkah kerjanya dan kalian tulis di hasil pengamatan. Dan selain yang di sini, perhatikan. Dan selain yang di sini, silakan nanti buat desain Canva, cukup infografis atau poster saja dari hasil LKPD ini. Boleh kalian tulis juga caranya, alat dan bahan, terus hasil pengamatan. Kalian buat desain sebagus mungkin. Nah, untuk nama kelompok tidak usah 1, 2, 3. Yang penting seperti yang di-absen di grup WhatsApp kita. Nama kalian nanti cukup sudah. Jadi nanti silakan untuk tugasnya sudah ibu buka classroom-nya. Silakan nanti kirimkan desain kampanye di classroom. Kalau tidak bisa di-download, cukup di screenshot. Yang desain kampanye di screenshot dirapikan. Kirim ke classroom. WA tidak suka WA ya, karena nanti memori penuh. Jadi makanya biasanya setiap tugas di classroom dan kalau classroom itu aman, tugas kalian tidak akan hilang karena menggunakan akun email. Nah, sekarang silakan kalian pergunakan untuk alat dan bahannya. Ada lilin kan? Silakan kita gunakan lilin terlebih dahulu. Ayo, taruh lilin. Dihidupkan lilinnya. Ingat, satu orang mempraktekkan, satu orang menulis di LKPD dan satu orang desain Canva. Biar prakteknya, makanya mungkin ketiga. Setelah lilinnya dihidupkan, setelah kalian hidupkan lilinnya, ayo dengar tadi dulu. Topinya ditaruh di dalam. Nah, topinya ditaruh di dalam. Nah, setelah kalian menghidupkan lilin, kalian perhatikan terjadi perubahan apa pada lilin tersebut. Ditulis di laporannya. Berarti apa? Cair. Berarti apa? Cair. Jadi zat cair. Iya, ditulis apa yang kalian tahu. Boleh sambil dibuka modul yang ada di HP kalian. Kan ada kan modul edukasi Papua. Nah, boleh dilihat. HP. Jangan buka Google ya. Buka modul yang edukasi. Tukang tulis apa tukang tulis? Ayo, dibuka lilinnya. Nah, dibuka lilinnya. Setelah itu terjadi apa pada lilin tersebut. Jangan dimatikan lilinnya karena lilin itu digunakan nanti untuk gula. Iya, untuk gula. Jangan sampai habis ya. Nanti untuk gula. Langsung aja praktek gulanya. Taruh gulanya di dalam sendok. Pakai sendok aja, nggak usah kerjanya. Kalian perhatikan terjadi apa pada gula tersebut. Dari mana, Bu? Iya. Oh, gitu Kak. Kirang atau? Jangan terlalu banyak. Mau dimakan lagi ya? Gak apa-apa, mau dimakan boleh. Masih Jadi makan permen kan? Bu. Jadi permen Bu. Harus dikeringkan. Kan jadi gula, betul. Kalau mau coklat kandungnya jangan terlalu banyak. Banyak ya Mi. Ingat ya, laporannya di bawah nih. Laporannya ditulis ya sampai mulai. Harus sama ya. Mulanya Nah, ini
Laporannya ditulis ya. Jangan terlalu terlena dengan lilin dan gula. Laporannya ditulis. Ada yang sudah mulai meleleh? Punya kelompok Diana sudah mulai. Siapa nih? Wow, baunya wangi. Ingat ya, laporannya harus berkaitan ada mata-mata pelajaran dan fisika, kimia, atau biologi. Buka buku yang ibu kasih di file. Di sini kan ada makanya ibu kasih dengan apa? Maksudnya yang ada ini saudara. Silakan buka modulnya boleh. Itu terjadi panas. Apa yang terjadi pada gula dan lilin? Kalau gula perlu waktu yang dinginkan, tapi kalau lilin kan cepat aja dia dinginnya. Makan. Oh, begini enggak? Kalau jadi di piring apa yang dia itu kan meleleh kan. Nah, jadi apa? Sudah ditaruh. Kalau sudah mencair, taruh di piringnya masing-masing. Itu kan ada pertanyaan. Ketika dipanaskan, usah dibalik, di sendoknya aja. Tetap di posisi sendoknya juga. Taruh di jadi kenapa ditumpahkan? Gak apa-apa. Nah, sekarang silakan kalian tulis di laporan kerja. Terjadi apa ketika dipanaskan dan terjadi apa setelah didinginkan. Diangkat itunya apa, Bu? Oh iya, ada enggak? Di sini ya. Memang ada pengorbanan. Kelompoknya Ferry sudah mulai desain. Ya, kelompoknya Lisa juga mulai desain. Jadi permen. Memang jadi permen gula. Modulnya dibaca biar tahu. Mana kelas berapa? Yang sudah boleh Panjang ada lah. Pendek. Ini jaga, Bu. Panjang.
Presentasi pertama nilainya 100. Presentasinya ya. Tahu gue. Nanti boleh langsung dikirimkan di mahasiswa biayanya. Oh, ini kan ini. Iya, kalau kecil jadi apa? Jadi Tahu buat ambil kerja di luar. benar namanya kabel, tapi dia perubahan apa? Jadi perubahan apa pada gula? Enak kali. Daripada kalian nyebut permen yang di sana kan ada pemanis buatannya, mari kalian bikin sendiri dari gula. Jangan terlalu matang. Ada gula. Ini namanya di. Ya sudah selesai desain kampanye. Ini sudah yang buat. Sering kumpulkan di sini. Kita dapat teman-temannya. Mau dikumpulkan boleh kan dia. Oh ini ditulis saya tadi. Saya kan kelihatan. Ini kak. Ya langsung di sini. Hidup lu dia. Kita mau lagi. Nah, pas mana itu? Saya biasa aja. Oke. Dua. Dua. Nah, misalkan yang ini kan namanya poster kan. Nah, kalian buat apa yang kalian pahami tadi misalkan ini hanya dipastikan terjadi apa? Tulis di sini. Terus gambar boleh kalian sisihkan gambar lilin, gambar bulan. Apa yang kalian tulis di laporan kalian ditulis di kanvas. Tapi didesain. Tidak usah terlalu ribet kampanye. Yang penting ada definisi sama hasil pengamatan. Satu aja. Kita kalau anak tak pernah bocor kampanye sudah dipikir. Yang sudah yang bisa Canva berarti yang belum belajar sama yang bisa. Ferry bisa, ini Adil bisa. Woi. Yang HP-nya nggak bisa mengirimkan tugas di classroom yang itu laporannya ya. Woi, Adi. Gambar
Setengah dibilang 20.000. Penipu dong. Iya, penipu sekarang. Ibu lah, apa sih? Ben kami kalau jualan. Ingat di sini tuh kena Nah, 15.000 kan kilo. iya, sampai satu ya. 12 kilo. Waktunya 10 menit lagi. Berarti dari sekarang harus saja aplikasikan Pak. Gak usah ditelepon kan Pak. Iya, langsung Google aja bisa. Kalau di download nanti kalau kalian perlu Menjadi kembali. asal email kalian. Ingat, tanpa Classroom itu tidak usah di download boleh. Asal kalian emailnya tetap yang itu yang kalian pakai. Kesimpulan juga ditulis ya. Dari yang kalian amati dan simpulkan bahwa Gula pasti. Gula kan? Bisa dilelehkan. Bisa. Orang ini. Kayak mana tuh? Kayak mana tuh? ya sudah boleh dikirimkan tuh. Beneran itu tuh, gue tuh. Makan kan. Mau apa dah? Ini agama. Oh, foto kah? Ih, lega. Tinggal digeser dong. Aku geser dah. Wah, ya tuh. Maka tem-tem yang ada boleh tanpanya tinggal disisipkan aja. Nggak bisa aku malah tanpa. Yang nggak bisa belajar sama yang bisa. Itu lah datangin dari kita. Iya. Ada Tuh PDKT PDKT maksudnya PDKT bukan PDKT untuk hantunya. Ada apa nih? Anjir. sampai habis kita kipung nih. Yang mana? Aduh, bola. Pakai apa sih itu? Pakai apa sih? Nebakti. Belum pernah jelek memang. Oh iya, saudara. Angin kok. Tuh, mana benar lagi? Mana lagi? Lalu banyak. Dibanggakan saya.
Jangan pada ditomat tuh. Kesimpulan dari aksi Nah, ini. Yang cair habis ini. Ini baru segitu kan. Oh, wah. Anak malu kajian nih jauh. Jauh jual ya. Sekolah nggak mau. Mana kita beli? Nanti kalau kalian sudah bisa apa, kalau kalian nanti belajar kewirausahaan, kalian desain jualan kalian biasanya pernah. Mami ini malah gula aja Bu. Nanti kalau nggak bisa desain, ada yang sudah? Anjir, Bang. Biasanya campur sama lilin. Campur sama lilin jadi kalau cuma sedang nggak apa-apa itu pakai lagi. Sama dia kan bisa menangkap. Bahannya nggak usah apa-apa. Langsung hasil pengamatan. Pakai kumah kan mah minumnya. Biar hilang sebutnya kumah kan nih. Dari kumahnya. Teli Ini ya. Lihat kesimpulannya nih, baik. ayo laporannya nih. Kami ini Bu. Kalau mau gulanya. Oh, ya. Mana kamai? Kau jangan bang. Anak buah. Wah. Sini. Sini. Ayo 7 menit lagi. Wah.
baca. Kemudian kedua masih Jangan woi. Mana sekarang? Kenapa nongkar itu nya? Nongkar. Kertasnya. Nongkar adanya, nongkar minumannya. Cekek. Minumannya. Nongkar cekek. Ada Bang minuman dia saja. Yang hari ini firnya belum pegel. Ayo. Ayo. Ya kan? Ujinya serang. Anggang. Hei, dah. Aku yang melihat Ya. Kami minumannya kapan deh? Masa gini lah. Mana sini loh? Lima menit lagi. Bu, kesimpulannya ditulis juga, Bu. Kesimpulan ditulis. Kesimpulannya nih. Kesimpulan itu apa yang kan hasil ini hasil Awalnya tuh bilang
pelajaran cuma. Nanti ibu acak yang presentasi yang enggak semua. Kalau semua waktunya habis. Kesimpulan diambil dari hasil pengamatan apa? Kalian simpulkan. Pokoknya selesai nggak selesai dikumpulkan. Foto untuk foto di kampanye boleh, foto yang hasil kalian praktek boleh. Ini sama pula yang saya tahu foto. Kalau di desain kampanye, kenapa lagi KPR kampanye? Nah itu tuh boleh, itu tuh kakinya dan dari biasa. Itu cari yang lain kalau masih bohongin. Cari desain yang lain. Adi siapa kalian nanti? Yang penting ya LKPD kalian selesai. Kalau boleh nyusul. Nanti yang selesai yang minta presentasi. Kita 3 menit lagi. Nah, Minta penolak ini. saya yang sudah yang dikumpulkan. Dua kelompok pertama 100. Iya, LKPD kelompok pertama 100. Auto. Yang kedua Ih, kamu nih. Tembel. lambat. Pokoknya 30 aja. Kita kedua. Kampung tuh namanya berdua. Yang lainnya Pertama. kakinya kaki. Enak belah. Karena bingung aku ya. Oh, awak aku wah panjang benar. Iya lah. Foto dulu Gin. HP kamu ya? HP kamu jalan. Oh, HP kamu ya. Nah, nanti HP ya atau foto. Itu karena seperti bukan. Kirim di grup lah. Maka sudah berkali-kali ibu kirimkan. Apa? Oh lah.
Apa? Ayo. Amin. Sampai akhirnya sih. Nah, malah gampangnya kena. Bingung malah. Perasaan kirim berulang kali sudah. Kita malah lagi ya. Kirim lagi. Bi, malah lagi ya. Ini apa bilang? Kita menangkan. Ambil Kami orang-orang ya. ambil paku tuh, ambil paku tuh. Udah kawa berarti. Mana-mana. Coba cari kertas, cari kertas. Benar kertas yang dikit. Bom. Depan belenggu. Ayo udah minta temannya. Ya. Dapat dia lagi dia. Iya, Papi, aku di rumahnya mau sampai bisa aku sini. Ini kirimkan classroom. Ya. Ada obat menelpon kamu tadi? Wih, obat. Classroom itu nggak usah pakai aplikasinya. Ya. Google bisa. Yang penting email kalian tetap itu. Nah, ini saya kirimkan kode sama linknya. Boleh nebeng sama kelompok yang lain yang bisa mengirimkan juga. Sudah semua? Sudah kembali ke posisi semula. Ya sudah selesai mengirimkan angka simpan. Ayo, mana yang main HP-nya ya? Mau main game? Nanti di rumah. Ayo. Yang belum selesai. Tuan, waktunya sudah habis. Ditunggu saja ya. Ayo. Masih bisa mana? Yang kedua. Aku kesimpulanku tadi dikit ya. Sudah selesai tadi. Kembali ke kamarnya masing-masing. Pedes.
Pahit. Santai, santai. Gitu ini kata apa? Gitu pun pahit. Baru dia santai. Benar kataku. Sudah kembali ke posisinya masing-masing. Yang sudah kampanye dikumpulkan. Dua, kita Adung Bandung adung jam. alasan dapat dua kan? Ngaduk ini dapat ya. Silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Nanti dilanjutkan aja di sana. Kami. Karena waktunya pendek, untuk satu kelompok yang mempresentasikan, kembali ke tempatnya masing-masing. Ayo, Adit. Kayaknya share. Sekarang aku minta presentasi kelompoknya Yana. Mari sini atau berdiri boleh jangan susah. Yang lainnya silakan ditaruh HP-nya dulu, perhatikan temannya. Selanjutnya nanti dulu. Taruh kiri dulu. Bertiga. Ayo yang lainnya perhatikan temannya. Sekiranya ada pertanyaan silakan ditanyakan. Sana boleh. Alas orang kan? Orang malah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Ini kami akan mempresentasikan hasil pengamatan kami. Ayo Jana. Langsung aja pada hasil pengamatan. Pada hasil pengamatan kami dan dapat kita ketahui bahwa ketika lilin dipanaskan, lilin akan berubah zatnya menjadi cair atau zat perubahan fisika. Setelah didinginkan, zat lilin akan berubah menjadi zat padat. Ketika dipanaskan, gula pasir mendidih dan zatnya berubah menjadi zat cair atau perubahan fisika. Setelah didinginkan, gula dan berubah menjadi zat padat. Dapat disimpulkan dari hasil pengamatan saya, ketika lilin dipanaskan maka akan berubah menjadi zat
yang pajak fisika yang yang pertamanya padat, setelah itu dilakukan yang Apa yang dimaksud zat cair bukan perubahan zat benda. Nah, cair. cair adalah Ini adalah apa? Dan kan emang gitu soalnya. Ya, itu jangan jawab dulu. Kalau jawab ya akibatannya. Oh my god. Mana buku? Mana? Buku rusak. Enggak. Ah, gimana ya? Makanya bisa bantu. Belum. Yang ada. Apa di? Waktunya kamu jawabannya. Ya, Pak. Dan memiliki hormon tetap yang berubah-ubah bentuknya sesuai tempatnya. Air itu kan ketika dia ditaruh di dalam gelas, dia seperti ketika ditaruh di dalam mangkok, dia akan seperti dia tetap tetapi lahir itu berapa? Kamu minta tanggal lahir berapa? Hari kutai. Bulannya, tanggalnya. karena waktu kita tidak melakukan presentasi, kita hanya satu sampel saja untuk presentasi. Untuk desain bahan-bahannya nanti silakan dikumpulkan tetap di buku. Nah, yang tadi untuk hasil dari pengamatan, kalian gula itu termasuk dalam perubahan Fisika. Iya, dia termasuk ke dalam perubahan fisika yang mana tadinya awalnya padat, ketika dilelehkan sehingga dia menjadi cair. Begitu juga dia sebaliknya, ketika dia sudah berada pada posisi dingin dan cair dia akan menjadi padat. Nah, sama halnya dengan gula, tetapi dia tetap dengan unsur kimia yang tetap dia tidak berubah. Jadi baik itu gula ataupun tadi lilin, dia terjadi perubahan apa? Ya, terjadi perubahan fisika. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada. Kalau tidak ada, Ibu kasih kalian tugas sedikit. Silakan langsung dijawab di sini, tuliskan nama. Nanti tuliskan nama dan kelas. Ini ada 20 soal, karena waktunya tidak memungkinkan. Silakan kalian jawab 10 soal aja. Iya, ya. Enggak boleh lihat foto. HP-nya ditaruh di dalam tasnya masing-masing. Bu, belum kebagian, Bu.
Ini amat di bawah. Langsung silang ya kamu. Iya langsung disilang di situ tulis nama. Bu, banyak ini bu. Sudah sini semua. Di jalan sepuluh aja. Iya. Pulpen kan di? Namanya nih tidak bisa. Ditulis di paling atas nama dan kelas. Nama lengkap ya, jangan nama panggilan. Di mananya, Bu? Nama lengkap. Di mana di atasnya, Kak? Iya kakinya biasa kan. Apalagi si siapa Ilham banyak Ilhamnya di sini. Jadi tulis nama lengkap. Tugasnya ada di jangan lihat HP. Pengen sudah tunggu kan? Sudah ya, Pak. Kalian itu posisi nulisnya itu memang salah. Coba jangan dibiasakan membungkuk. Kursi itu kan desain kan supaya kalian tetap tegak. Nah ini ujung-ujungnya maunya biasanya bawah. Posisi kalian kan posisi bawah. Langsung ditulis di sini dah, Bu. Iya, langsung disilang, bukan ditulis, disilang. Silang maksudnya. 10 aja, 10. Jangan sampai 10. Sudah, boleh dikumpulkan. Maunya ibu koreksi sama-sama, tapi waktunya nggak boleh ya. Nanti aja. Lainnya apa? Badar kan? Setelah ini masih ada satu jam lagi. Ya. Ya sudah boleh dikumpulkan. Ayo jangan ngomong. Yang bukan. Sepuluh aja. Memang mau dulu, tapi kan kamu nggak sempat. 10 aja. Oh iya.
Ya sudah boleh dikumpulkan. Jangan gaji. Semua jawab semua. Sampai 10 jangan, Bu? Ya. Oh. Udah? Ayo, yang lainnya. Ham. Nih, titip. Nih. Sapu mana yuk? Benar sudah nih juga. Oh, ginian. Ginian. Ini. Anton jangan. Pak Sudarnya ada PR. Apa? Ayo tadi HP-nya apa? Oh, sudah semua, Kak. Sudah. Sudah, Bu. Jadi untuk hari ini materinya dapat kita simpulkan bahwa terjadi perubahan fisika pada lilin yang kalian bawa dan juga pada yang mana pada perubahan fisika itu adalah perubahan yang terjadi pada suatu zat tanpa mempengaruhi perubahan kimia yang ada pada zat tersebut. Misalkan pada lilin tadi dia tetap berupa lilin dan juga dia tetap berupa glukosa. Jadi yang dapat kalian lihat itu adalah terjadinya perubahan pada zat, yaitu pada perubahan fisika. Nah, setelah kalian mempelajari materi ini, Ibu meminta tolong pada kalian seperti biasa untuk hari ini silakan kalian buat refleksi pembelajaran. Ini ada refleksi pembelajaran ya. Setelah ini silakan kalian isi. Ini juga ada pada classroom. Silakan kalian buka pada classroom yang refleksi pembelajaran. Jadi silakan kalian isi nama lengkap, kelas, dan juga di sini ada satu pertanyaan aja yang cukup kalian jawab. Bagaimana menurut kalian proses pembelajaran hari ini? Kalian tulis sesuai apa yang kalian rasakan ketika proses pembelajaran hari ini. Supaya apa? Supaya Ibu juga bisa berwenang apakah Ibu
media berupa Google Form. Nah, untuk Canva tadi, silakan kalian desain, nanti bisa ibu cek lagi di Classroom-nya, dan juga untuk tidak itu kan tidak ibu baca sih jam berapa. Tapi kalau setelah ini kalian desain, insya Allah pasti akan selesai. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak. Tidak ada. Kalau tidak ada, terima kasih untuk waktunya. Untuk hari ini cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingat,